coba apa yang dimaksud dengan tempat tinggal? Tempat kita tidur. Ya, apa lagi? Selain untuk tidur. Tempat tidur. Tidur untuk melakukan aktivitas tadi. Ya. Tempat tinggal yang kita huni ini disebut dengan rumah. Nah, rumah tempat tinggal merupakan tempat manusia menetap untuk berseduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Nah, di tempat tinggal kita melakukan semua aktivitas seperti mulai berharian seperti tidur, setelah tidur kan kita bangun melakukan aktivitas seperti biasanya, melakukan aktivitas seperti bermain, melakukan pekerjaan rumah atau bekerja. Nah, kalian ingat gak di sekitar daerah tempat tinggal kalian itu apakah ada terdapat lapangan dan taman bermain? Ada. Nah, di lapangan tersebut banyak kan yang bermain seperti bola atau permainan-permainan biasanya yang dilakukan oleh anak-anak sekitar lingkungan daerah di situ ya. Nah, sekarang ada yang suka baca cerita tidak? Suka. Biasanya cerita apa yang kalian dengarkan? Dongeng. Nah, pada materi pertama, pelajaran pertama kita akan belajar tentang cerita fiksi. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ya. Cerita fiksi merupakan cerita perkataan sengaja yang dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pelajar sebagai sarana hiburan. Nah, agar kalian lebih memahami cerita fiksi, mari kita belajar cerita fiksi tentang asal mula cerita silakan kalian buka supaya bisa dan bacalah di dalam cerita setelah kalian membaca cerita tentang asal mula mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang telah kalian baca. Bagi kalian ya, belum ada pertanyaan ya. Adakah yang sudah ini selesai mengerjakannya? Ya, silakan salah satu dari kalian maju. Soal saja nanti kalian bertanya lainnya. Siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita?
Win, hanya saya gaya iPad ya. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksudkan cerita fiksi, coba kalian diskusikan kembali dan ciri-ciri cerita fiksi yang sudah menggunakan kata ya. Coba keduanya sudah saya barunya kalian tadi. Kan ada 1000 HP itu saya nggak keluar 8 giga tak turun gitu. Upload di YouTube sih kurang 3 Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Yuk, lagi yuk. Cerita dapat murni berasal dari Lanjut khayalan musik. pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Kita bakal Ciri-ciri cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Dua bertujuan untuk mengikuti dan menceritakan suatu peristiwa dan disajikan dalam cerita cepat menggunakan bahasa yang komunitas. Iya, benar sekali. Lima, penggunaan bahasa tidak kaku. Ya, kita akan memasuki pelajaran berikutnya. Ada yang pernah main ayunan tidak? Pernah Bu, di rumah saya ada. Ya, kalian ingat nggak bagaimana cara kita memainkan ayunan? Jadi lempar-lempar Bu. Geo. Nah, sambil mengingat kembali, silakan kalian lihat di belakang. Ya. Sini Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksudkan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga yang diaktifkan atau dorongan yang dapat mengalami keadaan suatu benda. Jadi, kenapa benda tersebut bisa bergerak? Karena benda tersebut diberikan gaya. Gaya tersebut bisa berupa dorongan atau tarikan. Hati-hati lah. Jadi adalah perbedaan dari suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kebiasaan yang mendekati Tapi tak boleh suatu benda atau cepat asal akibat benda yang berbeda. Dan biar kita lebih memahami tentang benda dan benda, mari kita melakukan percobaan berikut. Roman untuk sidik dan Roman untuk maju. Kita akan mempraktekkan dunia. Mempraktekkan tentang gaya dan gerak. Harusnya langkah. Karena itu Roman mempraktekkan dengan yang ini yang ada di gambar. Kita sudah menggunakan meja yang bukan karena Roman di satu sisi nih. Nah, silakan dibukanya dan dorong meja tersebut. Kemudian tariklah meja tersebut kembali. Nah,
Silakan Septi jawab. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Saat didorong, meja akan bergerak. Kedua, kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke arah depan, terdapat perubahan posisi meja setelah didorong. Saat mendorong meja, meja bergerak menjauhi. Tiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik, meja akan bergerak. Silakan kalian yang telah tuliskan perbedaan gaya dan gerak. Yang sudah silakan maju. Adakah yang punya apa saja itu kebudayaan Indonesia? Ya, contohnya apa yang kalian untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang menghayangku. Ada yang apa? Kita nyanyi sama-sama ya. Silakan berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Aku orang yang Setelah kita menyanyikan lagu kita akan tadi terdapat tempo dengan tinggi rendah pada Anda. Ada yang ingat apa itu tempo dan tinggi rendah pada? Tempo adalah jika lagunya lagu dinyanyikan. Nah, tempo dibedakan jadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, tempo yang berdasarkan teriakan yang adalah kecilakan tempo cepat. Lagu menghidupkan dan yang banyak menggunakan tempo lambat.
kurang rambu itu dinyanyikan dengan ada yang riang, jadi masuk ke dalam tempo yang cepat. Di sini ada yang dinamakan notasi angka. Nah, untuk ada titik yang di bawah angkanya ya, sedangkan untuk dalam tidak ada titiknya kolom belakang. Dan untuk yang itu yang berada di atas. Semakin tinggi, soalnya semakin tinggi, semakin rendah. Ada berdiri di bawah berarti nama rendah. Ada tidak bertitik berarti nama rendah. Dan ada berdiri di atas berarti nama tinggi.